Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Ayu Ika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai inovasi pendidikan dan pembelajaran yang bersumber dari peraturan-peraturan. Gimana sih inovasinya itu? Terus apa aja tuh peraturannya? Yuk tetap simak video ini ya. Pendidikan dan pembelajaran banyak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Nah, guna meningkatkan mutu pendidikan, pastinya harus ada pembaharuan di berbagai aspek, seperti halnya dalam aspek pendidikan. Nah, pemenuhan inovasi pendidikan harus mampu menerobos kebutuhan pendidikan di era sekarang ini. Nah, dalam dunia pendidikan ini, guru maupun dosen merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Mengapa demikian? Itu karena mereka sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan itu. Sebagai seorang pendidik, harus mampu menguasai materi yang diajarkan, mampu menggunakan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi, dan juga pendidik harus memiliki hubungan baik antar individu. Nah, ketika semua terpenuhi, maka akan lebih mudah dalam mewujudkan tujuan pendidikan itu. Nah, sesuai hal tadi, ada beberapa kajian dari peraturan-peraturan. Nah, peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Nah, bagaimana hasil kajiannya? Tetap simak videonya ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 4 Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 6 Pasal 28 Ayat 3 yang menyatakan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini berarti bahwa setiap pendidik harus berkualifikasi akademik minimal dan berkompeten dalam bidangnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru. Selain itu, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik, di mana sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Lalu, bagaimana cara mendapatkan sertifikat guru tersebut? Nah, sertifikasi merupakan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidik maupun menentukan kelayakan guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Sertifikasi ini menuntut guru untuk meningkatkan kompetensinya, terutama kompetensi kognitif. Nah, guru sering dianggap sebagai panutan yang dilihat dari kepribadiannya. Mereka menjadi seorang model atau contoh bagi setiap siswanya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadiannya. Kemampuan guru dalam bersosialisasi di masyarakat juga sangat diperlukan, seperti halnya menjalin kerjasama yang baik secara individu maupun kelompok, serta berinteraksi dengan teman sejawat untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah, kemampuan profesional ini sangat penting. Mengapa? Karena merupakan kemampuan dalam menyesuaikan tugas-tugas keguruan. Nah, guru yang profesional sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai sertifikat guru tersebut akan diperoleh melalui suatu program pendidikan profesi guru yang disebut dengan PPG. Nah, PPG ini merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana, di mana program ini akan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus untuk menjadi seorang guru. Nah, PPG ini dibentuk untuk mengganti program yang dahulu, yaitu program Akte 4. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga
profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat profesi yang diperoleh melalui uji sertifikasi. Nah, bagi lulusan S1 kependidikan maupun S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat atau minat menjadi seorang guru yang profesional di berbagai kompetensi akan mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal, dasar, dan juga menengah jika telah melalui uji tersebut. Nah, dengan diselenggarakannya PPG diharapkan menghasilkan guru yang berkompetensi dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai hasil pembelajaran. Nah, adapun kewajiban seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan itu yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 4 Pasal 20 Ayat 1 yang menyatakan bahwa merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ada juga pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Ada pula pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ada pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 4 Pasal 19 Ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta fisiologis peserta didik. Ada pula pasal 19 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa guru dituntut agar menjadi profesional sehingga mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. Lalu, bagaimana caranya menjadi guru yang profesional? Nah, tuntutan profesionalisme guru selalu didengungkan di berbagai kalangan hingga akhirnya dikembangkan melalui suatu program yang dikenal dengan sebutan lesson study. Nah, lesson study ini merupakan inovasi pendidikan yang sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan tadi. Nah, lesson study merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan profesional guru, di mana dalam prakteknya guru membuka pelajaran yang dikelolanya untuk guru sejawat lainnya yang sebagai observer. Nah, sehingga memungkinkan guru untuk membagi pengalaman pembelajaran dengan teman sejawatnya. Nah, lesson study ini bertujuan untuk melakukan pembinaan profesi pendidik secara berkelanjutan agar terjadi peningkatan keprofesionalan pendidik secara terus-menerus. Nah, ini berarti bahwa guru akan memperoleh pemahaman baik mengenai bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, pemahaman tentang materi ajar sehingga pembelajaran akan meningkat dan juga dapat membangun sebuah pengetahuan pedagogis. Selain itu juga seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. Mengapa bisa ya program ini meningkatkan profesionalitas guru? Nah, dalam lesson study, seorang guru akan berdiskusi dengan teman sejawatnya mengenai berbagai hal baik dari kondisi lingkungan siswa, rumusan kompetensi, maupun indikator pencapaian, penentuan hingga penyusunan materi yang akan dibawakan, pemilihan media atau alat peraga pembelajaran, hingga model pembelajaran inovatif yang menyenangkan
dan memotivasi siswa dalam belajar. Nah, oleh karena itu, lesson study ini dipandang sebagai model binaan guru dalam meningkatkan profesionalitasnya. Apakah pembelajaran kita ini sudah mencapai kondisi di mana kehadiran guru di kelas sudah dinantikan oleh siswanya? Dan juga apakah pembelajaran kita sekarang ini sudah menyenangkan? Nah, dengan melakukan berbagai inovasi yang berkelanjutan, pastinya hal tersebut tercapai. Nah, selain tugas profesional, guru juga harus berperan sebagai fasilitator, pembimbing, sumber belajar, motivator, evaluator, dan sehingga dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan tentunya menyenangkan bagi siswa. Lalu, apa yang harus dilakukan agar kondisi tersebut tidak terjadi? Nah, sebagai seorang guru, dalam jalannya kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat menggunakan berbagai cara, yaitu seperti melakukan inovasi terhadap model pembelajaran yang inovatif. Nah, dengan menerapkan model seperti learning together, di mana model ini merupakan suatu pendekatan kooperatif. Nah, dalam penerapannya, siswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok siswa beranggota 4-5 orang yang dibentuk secara heterogen. Nah, dalam kelompok tersebut, mereka akan membahas materi bersama-sama, dan juga dalam kelompok tersebut, mereka akan bekerja sama untuk membahas materi, kemudian mereka akan mengumpulkan hasil pembahasan tersebut, yang kemudian mereka akan menerima penghargaan berdasarkan apa yang dihasilkan dari kelompok tersebut. Nah, model ini menekankan pada kegiatan-kegiatan untuk pembentukan kebersamaan kelompok sebelum kerja dan juga saat berdiskusi. Nah, oleh karena itu, siswa tidak akan bosan belajar sendiri. Mereka akan dapat saling bertukar informasi melalui diskusi kelompok yang direncanakan oleh guru tersebut. Nah, itu tadi pemaparan mengenai inovasi pendidikan dan pembelajaran yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Nah, kalian juga bisa mengkajinya lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi inovasi pendidikan dan pembelajaran yang bersumber dari peraturan-peraturan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.